Alamin. Baik, untuk lebih jelasnya Pak Risang sudah hadir di sini, kayaknya sudah ada ya Pak Risang ya? Sudah. Alah, Montunali Gimana Sudah. langsung ke Pak Risang aja kayaknya materi yang pertama ya Pak. Nanti biar Grosi. sharing momennya teman-teman mungkin banyak yang ingin bercerita. Jadi kita dengarkan dulu Sing neng ya, ono kuntilanak khususnya barang. gimana komunikasi untuk mengelola emosi. Monggo Pak Risang. Eh, layar dan mikrofon saya serahkan sepenuhnya pada Pak Risang. Oke, terima kasih Bu Andros. Pak, panas ya di sana ya? Bu Andros di mana saya lupa Bu? Di Kebumen ya? Kebumen, betul. Ya. Oh, Kebumen sama dengan Jakarta juga ya? Panas ya? Panas sekali Pak, luar biasa. Ini Jakarta juga sama, lagi panas-panasnya luar biasa teman-teman. Air juga udah mulai kering-kering nih. Bener-bener Pak. Cucian cepet kering juga sih. Oh iya sih, betul-betul. Ini buat Roy, kwitansinya Nah, enggak sih kok? ini temanya kan Kanker sama tentang ini. kontrol emosi ya, tapi sebenarnya latihan gitu loh. Latihan kontrol emosi. Nah, kenapa itu dibutuhkan? Ya, karena dalam situasi kita berinteraksi dengan orang kan kita nggak bisa ngontrol orang ya. Orang mau dengerin kita gitu ya Bu Andros ya. Iya Pak. Orang mau, kan Bu Andros ya pernah kali ya kalau ada pas kita lagi kasih penyuluhan terus ada orang yang nyindir gitu, nyinyir. Ada juga kan ya? Iya. Nah, kita kan nggak bisa ngontrol orang. Atau bahkan kalau orang mau ngusir kita pun ya kita kan nggak bisa kontrol. Nah yang kita bisa kontrol itu emosi kita. Jadi gimana caranya agar orang walaupun orangnya gimana dia tetap cool gitu loh. Ini sih itu ya. Nah saya mau kasih sebenarnya ya beberapa latihan aja. Tapi teman-teman nanti pasti punya juga pengalaman gimana mempersiapkan mental supaya kita tetap cool, tetap dingin, nggak kayak panas udara sekarang. Walaupun ada serangan-serangan yang membuat hati panas gitu. Makanya tadi Bu Andros bilang nanti setelah ini kan ada sharing-sharing ya dari siapa aja tuh, dari Pak Rahmat ya. Pak Rahmat. Siap, Pak Risang. Tuh Pak Rahmat. Terus siapa lagi Bu Andros ya selain Pak Rahmat ya? Pak Rahmat, ada Bu Deni, dan ada satu lagi Bu Irma. Oke, jadi banyak ya. Sip. Ada 3 teman kita yang akan sharing-sharing. Nah, kalau gitu saya kasihnya singkat aja ya terkait dengan latihan kontrol emosi. Bu Andros tolong saya nanti ditegur ya kalau misalnya kepanjangan. Ini apakah sudah lihat apa namanya? Oke. Nah, saya tuh pengen cerita dikit ya, ini pengalaman-pengalaman kenapa kemudian materi mengontrol emosi atau latihan kontrol emosi itu jadi bagian dari KP. Nah, ini sebenarnya ini ceritanya di sini nih. Jadi kan gini ya, waktu itu tahun berapa? 2008, 9 atau 10 saya lupa ya. Ketika dulu saya diminta untuk mengembangkan social marketingnya Taburia. Taburia itu loh, apa namanya yang ditaburkan ke makanan bayi bisa membuat balita sehat dan ceria. Kalau masih ingat itu. Nah, itu apa namanya? Kita masih disuguhkan dengan makanan atau minuman yang mengandung gula sehingga terkadang. Nah, itu bahaya tuh gula tuh, harus dihindari. Nah, gini. Nah, terus kan kami punya tim itu praktek di lapangan. Udah sekian bulan mereka lancar tuh prakteknya. Udah jago. Nah, terus kemudian ada apa namanya direktorat di kementerian yang pengen kita sharing. Risang, coba sharing teknik-teknik di lapangan kamu. Ayo kita ke Bandung buat pertemuan. Nah, kemudian saya bawalah tim saya tuh ke Bandung untuk mereka sharing, menunjukkan kira-kira tekniknya itu seperti apa sih gitu ya. Entah kenapa begitu ya, awalnya saya juga bingung gitu ketika teman-teman saya itu praktek, baru dikit celengukan. Blengsang, isi dong. Wah, loh, saya kemudian harus ngisi. Terus kemudian baru sebentar, lupa lagi. Nah ini apa? Saya kemudian ngajak ngobrol pas makan siang itu. Loh, kenapa kalian kok pada ini ngebleng gitu? Kan udah dipraktekkan di lapangan dan udah ahli gitu. Saya udah lihat lancar.
Kenapa jadi gitu? Ternyata mereka mikirnya, wah itu audiensnya kan bukan orang sembarangan, itu pakar itu dosen saya tuh, senior saya tuh. Ternyata apa namanya persepsi bahwa oh ini ada yang ahli, ada yang pakar, itu membuat mereka blank, gugup, lupa dan sebagainya. Nah ini juga masalah kontrol emosi gitu ya, dimana ketika mendapatkan pesan yang sebenarnya nggak disengaja bahwa oh saya ahli nih berhadapan dengan orang itu, kemudian kita jadi low. Nah itu juga kontrol emosi. Nah, ini yang sebenarnya jadi dasar waktu itu di 2008 kok nggak salah, itu yang membuat kami akhirnya oh iya nih kayaknya harus memasukkan materi tentang latihan kontrol emosi gitu. Jadi intinya adalah gini Bu, Bapak ya, masalahnya waktu itu bukan keterampilan, bukan karena nggak bisa, bukan. Tapi ini masalah mental, masalah ngontrol emosi lah kita bilang gitu ya. Kenapa mau jadi low, kenapa jadi minder gitu ya, kenapa jadi marah, kenapa jadi kesel, tuh ngomongin tentang di luar keterampilan. Makanya ini yang kemudian kita coba bahas ya. Dan kita masukkan waktu itu ke dalam materi KP. Jadi intinya gini Bu, kalau kita bicara kontrol emosi atau kekuatan mental, itu sebetulnya sama dengan otot. Jadi kalau misalnya kita nggak biasa ngangkat 20 kilo misalnya, terus tiba-tiba harus ngangkat 20 kilo, ya pegel, ya sakit gitu ya, terkilir gitu. Nah jadi harus dilatih itu. Kalau misalnya kita nggak biasa menghadapi tekanan yang tinggi, ya bisa rapuh jadinya. Jadi mendingan kita latihan dulu sehingga nanti kalau kita menghadapi situasi yang penuh tekanan itu, nyerang emosi, nah kita udah siap. Intinya itu ya. Nah sekarang persoalannya gimana cara latihannya. Ini ada 4 kelompok ya. Jadi ada banyak teknik sebetulnya. Ini saya cuma paparkan aja ya Ibu Bapak ya. Bukan berarti saya juga melakukan. Saya melakukan hanya beberapa yang saya suka gitu. Nanti Ibu Bapak juga bisa lihat mana di antara ini yang Ibu Bapak merasa bahwa oh, ini cocok buat saya nih. Oh ini kurang cocok gitu ya. Itu bisa dipilih-pilih. Menurut saya sih gitu. Jadi kalau kami biasanya menerapkan atau memposisikan teori itu bukan sebagai atau teknik ya, bukan sebagai sesuatu yang harga mati gitu. Kita lihat aja mana yang paling cocok buat kita, itu yang kita pakai gitu ya. Pokoknya yang mana bisa membantu kita ya itu kita latihan ya. Ini ada empat ya kelompok, sebenarnya kelompok teknik ya. Ada yang persoalannya mengubah persepsi, ada yang menguatkan nonverbal, ada yang tunda akses neokortex, dan ada yang reframing. Sebenarnya nomor 1 dan nomor 4 agak-agak sama nih. Ya, ntar saya jelaskan kira-kira seperti apa sih. Coba yuk lihat dulu. Nah, untuk saya nyambung dulu sama kasus tim saya tadi ya. Kok bisa begitu gitu loh. Kok bisa deg-degan, bisa minder gitu. Itu sebetulnya terkait dengan gimana kita melihat posisi kita dibandingkan posisi orang lain. Jadi ngelihat itu apa namanya, gimana sih kita mempersepsikan orang lain. Jadi gini Bu, kalau kadang kita melihat kita berada di atas keluarga. Jadi ini persoalannya yang saya dapatkan waktu itu. Jadi teman-teman itu, tim saya itu ya, di lapangan lancar. Oh lancar lah menerapkan teknik-teknik itu. Kenapa? Sama kader. Loh kok sama kader lancar? Ya kader, pendidikannya lebih rendah dianggapnya gitu ya. Ya mereka kan kader, saya S1 FKM. Oh gitu. Saya S1 FK. Nah, jadi sumber keyakinannya, sumber kepercayaan dirinya itu terletak pada gimana dia memposisikan dirinya dengan orang lain. Karena dia merasa bahwa wah saya kan S1 FKM, kader tuh paling SMA, nggak tahu apa-apa. Dia jadi pede, dia jadi nyaman, memfasilitasi dia dengan lancar. Ya, tapi kemudian ketika dibawa ke forum yang isinya ada seniornya, ada doktornya, begidik gitu. Kenapa? Wah, itu kan lebih pintar daripada saya. Ini persoalan kalau kita memposisikan atau membangun kepercayaan itu dari rasa sombong. Kenapa? Ya kalau rasa sombong yang jadi apa namanya? Jadi
modal kita untuk merasa nyaman atau mengontrol emosi kita. Nanti kalau ketemu orang yang dalam posisi lebih tinggi, ya kita jadi minder, susah. Makanya kalau untuk yang persepsi terhadap posisi orang lain, kita tuh lebih baik kalau melakukan penyuluhan, mengedukasi, konsultasi, sebagainya, posisikanlah dalam posisi yang sejajar. Latihan untuk berposisi sejajar. Supaya apa? Supaya nyaman. Saya mah nggak mau ngajarin. Kita pengen belajar sama-sama, pengen mendengarkan, open mind saya gitu ya. Saya pengen ngajakin Bapak Ibu untuk bermain-main, terus kita sama-sama belajar yuk. Itu lebih nyaman. Karena apa? Karena kalau kita dilatih dengan persepsi seperti itu, maka nanti kepada kader misalnya, kepada warga yang mungkin tingkat pendidikannya lebih rendah, kita Posisi nyaman. lain. Nanti pas kita harus ke orang yang lebih tinggi, para pejabat, para ahli gitu ya, santai aja. Kenapa santai? Ya kita nggak mau merasa benar sendiri kok, kita nggak ada sesuatu yang mau kita pamerkan kok. Kita sama-sama belajar, justru saya mah mau belajar. Misalnya kalau ada audiensnya profesor. Loh nggak apa-apa, orang saya mau belajar kok. Jadi apa? Jadi secara mental kita tetap nyaman. Terus terang kalau kebanyakan ya Bu ya, Bapak ya, yang saya gunakan tuh ini, ngerubah persepsi. Kalau saya pribadi ya, sebagian besar ya, yang saya bangun mentalnya itu adalah dari sisi persepsi. Nanti ada basis teorinya kok, misalnya the power of powerless communication. Itu mengatakan bahwa sebetulnya kekuatan komunikasi itu banyak yang Dok? Ada apa, Dok? ada buat pada komunikasi. Oh, ini aja juknisnya sih. Nanti tak kirimkan dokter. Ya, maaf jangan di mute tadi ya sama panitia. Jadi gini, the power of powerless communication itu bilang kalau kita itu berkomunikasi dengan cara yang sepertinya tidak terlalu, nggak usah untuk menyombongkan diri gitu, nggak usah ngerasa benar, nggak usah ngerasa kita mau ngajari, wah kita hebat. Maka disitulah terletak kekuatan komunikasi kita. Kita justru akan dihargai. Kalau menurut agama, kalau kita rendah hati nanti ditinggikan. Itu ada teksnya dalam agama Islam ada, agama Kristen juga ada, dan agama yang lain juga ada. Ya, kalau dalam secara ilmiah itu the power of powerless communication. Ya, barang siapa yang meninggikan, itu justru direndahkan. Ya, makanya ada teknik-teknik nanti yang seperti hidden suggestion. Jadi kalau misalnya kita ngobrol sama orang atau mengedukasi orang yang lebih tinggi tapi dengan cara yang sombong, maka orang itu tidak akan mendengarkan kita, tapi justru akan merasa terusik dengan gaya kita gitu ya. Sehingga orang nggak akan memperhatikan pesan kita, tapi justru bertanya-tanya, ini siapa sih? Mau apa lo? Bisa apa sih lo? Siapa lo? Jadi nggak didengarkan justru. Ya. Tapi kalau kita rendah hati gitu ya, maka itu justru jauh lebih aman. Orang akan lebih memperhatikan pesan kita ketimbang kitanya sendiri. Nah, nanti teknik-teknik yang terkait sama komunikasi yang itu, yang merubah persepsi bahwa kita itu sejajar aja, pengen belajar aja, nanti akan menghasilkan sikap-sikap yang lebih apresiatif, yang lebih lebih positif gitu ngelihat orang itu. Ngelihat orang kumpul dalam Covid kemarin, misalnya lihat orang kumpul. Kalau kita bersikap apresiatif kan kita ngelihat positifnya dulu. Bapak, Ibu-ibu bagus ya, tetap menjaga silaturahmi walaupun dalam keadaan pandemi, apresiatif. Orang senang, baru kemudian kita tambahkan. Nah, kalau udah ngumpul-ngumpulin baiknya mungkin jaga jarak ya dan pakai masker. Yang kayak gitu itu yang membuat orang lebih senang ya. Nah, itu kelompok pertama ya, Ibu Bapak ya, terkait dengan merubah worldview atau persepsi kita terhadap lawan bicara kita atau terhadap audiens kita. Saya terus terang 80% ngambil yang ini, latihan yang ini. Kenapa? Karena menurut saya lebih enak, lebih nyaman, nggak ada beban gitu. Jadi saya mau ngomong sama siapapun gitu, presentasi, mau penyuluhan sama siapapun, nggak ada beban gitu. Akan salah, ya namanya juga lagi belajar. Nah yang kedua, itu model-model yang sifatnya lebih non-verbal, mengontrol non-verbal. Non-verbal itu kan komunikasi yang bukan kata-kata ya. Jadi bisa wajah, bisa mata, bisa tangan, gerakan dan sebagainya. Kenapa harus dilatih?
Karena waktu kita cemas, waktu kita gugup, waktu kita tersinggung, waktu kita sedih, down gitu, maka yang akan muncul itu adalah nonverbalnya. Ya, suaranya tiba-tiba jadi keras kalau marah, suaranya kemudian jadi lebih cepat kalau panik, suaranya kemudian jadi rendah, berbata-bata ketika kita itu direndahkan. Makanya kalau model yang nonverbal itu bilang gini, ya udah latihan nonverbal aja, gimana caranya agar nonverbal kita tidak terpengaruh. Ya, jadi misalnya kalau ada Bu Mas Ria misalnya, Bu Mas Ria misalnya disuruh sama atasannya, walaupun Bu Mas Ria pasti nggak punya atasan ya. Mungkin udah atasannya sendiri. Tapi bisa disuruh, Bu Mas Ria, tolong besok ya presentasikan ini di balai kota. Lah, Bu Mas Ria nggak menguasai materinya, akan belajar semalam aja, tapi tidak bisa menolak atasan. Makanya Bu Mas Ria akan presentasi, terpaksa gitu. Nah, kalau udah latihan nonverbal, mengontrol nonverbal, nanti walaupun baru belajar semalam, orang kan melihatnya, wah Bu Mas Ria ini ahli nih, expert nih. Oh gitu. Tapi kalau kita nggak bisa ngontrol nonverbal, maka walaupun kita nggak ngomong bahwa kita baru belajar semalaman, orang kok tahu, wah ini kayaknya Bu Masria nggak menguasai nih. Kayaknya Bu Masria baru belajar semalam nih. Ini cuma dititipin atasannya nih. Ketahuan, walaupun tidak disampaikan secara verbal. Kok bisa? Ya itu nonverbalnya, suaranya, mimik mukanya dan sebagainya. Makanya dalam ragam kelompok ini itu dibilangnya latihan dulu nonverbalnya, dikuatkan nonverbalnya, nanti nggak akan ketahuan, mentalnya akan lebih kuat. Nah, mental lebih kuat ini karena terkait sama ini ya. Nonverbal itu kan dua arah ya. Jadi kalau kita panik, suara kita jadi cepat, suara kita nggak keruan. Ini nonverbal mempengaruhi verbal. Nah, sebaliknya, perasaan mempengaruhi nonverbal. Perasaan panik mempengaruhi nonverbal kita. Sebaliknya, nonverbal bisa mempengaruhi perasaan. Ya, jadi misalnya kita panik, suara kita kemudian jadi cepat, jadi nggak keruan. Tapi sekedar langsung kita kontrol, kontrol. Maka nanti selain penampilannya tidak terlihat kita sebagai orang yang panik, tapi nanti rasa panik itu akan berkurang. Ini yang dimaksud sebagai nonverbal sama perasaan itu dua arah sifatnya. Nah, contoh pertama ini latihan split fokus namanya, split fokus. Ini latihan yang biasa dilakukan oleh teman-teman teater biasanya. Jadi memisahkan antara gerakan atau nonverbal dengan verbal. Kalau kita bisa mengontrol dua-duanya di jalur masing-masing dan tidak berhubungan, maka itu artinya kita sudah kuat nonverbalnya. Nanti kita bisa jadi kayak aktor. Kalau menurut latihan ini ya. Nanti misalnya kalau kita, misalnya kalau aktor itu kan ya, kalau kita misalnya suruh dia, ayo perankan dokter. Walaupun dia bukan dokter, nyatanya jadi dokter. Ayo perankan jadi abang beca. Dia belum pernah naik beca, tapi dia memerankan, seperti abang beca betulan. Nah gitu ya. Nah latihan ini cuma gini aja sebenarnya. Kita latihan di rumahnya ya. Kita latih, pertama gerak dulu. Geraknya harus cukup kompleks gitu. Dan tidak terpola. Misalnya main bola. Tapi main bola jangan terpola gerakannya. Wajahnya, matanya terutama ya, sama wajahnya itu kelihatan sebagai orang yang lagi main bola. Nah setelah main bola itu gerakannya 10 detik. Udah enak, gerakannya dihayati dan kelihatan dari wajahnya gitu, matanya. Terus kita sampaikan ceramah. Udah berceramah lah. Ceramah apa aja? TBC itu adalah masalah kesehatan. Nah, wajahnya harus wajah main bola. Jangan tiba-tiba seperti wajah orang berceramah. Wajahnya tetap harus sebagai wajah yang sedang main bola. Gitu. Matanya ngeliat ke bola, gerakannya ke bola. Nah, tapi kalau kita bisa menyampaikan secara lancar dan tidak saling mempengaruhi, maka itu adalah level kita sudah bisa mengontrol nonverbal kita. Jadi gitu latihannya. Bapak misalnya sore-sore gitu di rumah, saya mau ngasih ceramah ini nih, latihan nonverbalnya dulu Kita gerakan, ya. Kita gerakannya apa misalnya silat, tapi tidak terpola ya. Kemudian setelah itu kita kasih ceramah kita. Nah, kalau misalnya tidak terpengaruh tuh misalnya gini,
Kalau kita bilang diare itu ada dua, tangannya dua gini. Kalau kita lagi ngomongin lagi bergerak bola, kan artinya pikiran kita yang isinya ceramah tentang diare mempengaruhi gerakan kita. Nah, itu nggak boleh terjadi. Gerakannya tetap gerakan main bola misalnya ya, ceramah. Kalau kita bisa memisahkan jalur itu, maka nonverbal kita semakin kuat ya. Apalagi, nah, ini contoh tunjuk dan sebut benda. Nah, tapi yang ditunjuk bukan namanya. Misalnya saya nunjuk notebook gitu, saya bilang aja kuda. Nah, itu harus dilakukan menunjuk itu 20 benda. Ini 20 benda itu ditunjukin satu persatu tanpa jeda gitu dan dinamai dengan nama-nama yang berbeda. Kuda, pesawat. Nah, tapi nggak boleh gitu ya. Kuda, pesawat, kereta, mobil, sepeda nggak boleh. Kenapa? Karena kita ada pola. Polanya adalah kendaraan, alat transportasi. Nah, itu tidak boleh terjadi kalau dalam latihan ini. Kenapa begitu? Karena kalau pola itu menunjukkan bahwa dominasi verbalnya kuat. Jadi logika itu kan ada di verbal ya. Jadi kalau kita menamai benda-benda yang kita tunjuk itu dengan nama-nama yang ada polanya, itu artinya sebenarnya kita belum mengontrol nonverbal. Jadi kita harus tunjuk benda-benda minimum 20 lah, 20 tunjuk lancar. Dan yang kita sebut itu kan ada polanya. Kursi, pesawat, kuda, apa gitu ya. Sebut 20 kali. Kalau kita udah lancar menyebut nama benda-benda yang kita tunjuk tapi salah namanya dan tidak berpola, maka itu kekuatan nonverbal kita semakin bagus ya. Apalagi nah ini berikutnya, bicara dengan mengeja. Jadi kita ngobrol sama orang harus ada pasangannya nih, bisa sama suami, bisa sama anaknya, bisa gitu ya. Kita ngobrol NAK PA KABAR dieja. Nah, apa kabar? BAIK BU baik Bu. Ah gitu. Nggak usah disebut ya panjangannya, tapi yang dieja-eja itu yang disebut apa digunakan. Nah, kalau kita bisa melakukan itu dalam 5 menit lancar gitu ya, nggak capek gitu. Nah, itu artinya kemampuan kita mengontrol nonverbal juga semakin bagus. Terus tinggal 5 menit ya, kalau nggak salah 3 menit lah, 3 menit lah. 5 menit itu makan capek, 3 menit aja ya. Bisa nggak kita ngobrol sama orang dengan cara mengeja, lancar dan ngerasa nggak capek? Harus latihan, ya. Terus apa lagi? Nah, ini cara yang lebih gampang, ambil kendali nonverbal. Oh, di situ. Nah, ini saya suka praktekkan juga, Bu. Terutama kalau dalam pelatihan-pelatihan sesungguhnya atau dalam penyuluhan sesungguhnya. Jadi ambil kendali nonverbal. Kadang-kala gini ya, ada orang nyolot gitu. Nyolot tuh ya, pokoknya ganggu lah. Kita nggak tahu niatnya apa ya, kita nggak boleh bilang niatnya ganggu ya. Nyelutuk misalnya. Ah, apaan ini? Ini bosan. Nah, bosan. Nah, itu kita jangan reaktif gitu. Jangan langsung ngomong apa, membalas apa. Tapi coba ambil kendali nonverbal. Misalnya nafasnya. Gitu. Atau misalnya kalau kita lagi presentasi lalu panik gitu, kan suaranya kayak gimana gitu ya, cepat gitu. Dilambatkan gitu. Tiba-tiba kita lambatnya, tiba-tiba nggak apa-apa, lambat, lambat. Nah, ketika kita bisa mengontrol nonverbal, kan yang tadi itu, kita bisa mengontrol emosi. Atau sesimpel, kalau saya kadang sesimpel ini, ya, tiba-tiba jatuhin pulpen, atau jatuhin spidolnya, jatuh, ambil aja dulu. Kita gerak gitu, terus kita gerak-gerakan, itu kita ambil kendali tuh, kendali dari tubuh kita. Jangan terbawa emosi gitu ya. Nah, ini ambil kendali. Nah, yang berikutnya adalah model yang menamai, jadi diam, tunda, menamai, terus mengakses neokorteks. Ini beda teman-teman psikologi ya, yang suka mengajarkan. Nah, kami kemarin menggunakan ini untuk edukasi hoax. Jadi gini intinya, ketika ada serangan yang memicu emosi, cuk, jadi marah, jadi kesel, jadi down, jadi sedih, jadi minder. Itu kita harus nunda dulu, jangan bereaksi. Karena kalau kita bereaksi, disitulah kita jadi terjebak dalam emosi. Nah, menurut teori ini kan begini, otak itu kan ada bagian-bagiannya ya.
ada bagian yang mamalia kita bilang, ada yang primitif lah. Primitif itu yang yang ya 1-0 lah gitu ya. Keputusannya hadapi, lari, macam-macam gitulah. Kemampuannya cuma gitu aja. Terus kemudian ada otak mamalia, itu yang lebih ke perasaan sebetulnya. Jadi perasaan tuh bukan di dada tapi di otak gitu ya. Sebenarnya. Nah, yang ketiga itu adalah neokortex atau otak yang pinter lah, otak cerdasnya. Nah, kita kan maunya kalau menerima serangan yang buat emosi, itu kan kita mikir. Misalnya kita kunjungan rumah misalnya Bu ya, terus ada warga yang ngusir. Untuk apa ini imunisasi? Gak perlu, gak perlu. Anak-anakku kok, urus aja anakmu sendiri. Oh, kan emosi kan? Ya, kita sebenarnya udah tahu nih teknik apa yang harus kita gunakan. Cuma dalam keadaan emosi itu kan nggak bisa mikir, ya. Bawaannya ya udah pergi gitu, atau paling balas sumpah serapah gitu. Nah, supaya kita bisa lebih elegan, lebih lihai, maka kita harus bisa mikir, ya, memikirkan kira-kira teknik apa nih yang harus diterapkan. Kan kuncinya di situ. Jadi apa nih tekniknya nih? Nah, agar bisa memikirkan tekniknya apa, ya kita harus mengakses neokortex atau otak yang berpikir. Jadi kita harus lepas dari otak mamalia itu. Nah, gimana caranya? Caranya itu namain dan namain. Jadi nunda dulu terus namain. Jadi misalnya kalau ada orang Di Posyandu itu, Kartini 2 Desa Menganti ya. kalau ada orang misalnya menghina kita gitu ya, kita namain dulu perasaan kita itu. Oh, aku kok ya sedih ya. Aku kok yang marah ya. Aku kok perasaanku sedih ya. Perasaanku loro ya. Perasaanku marah atau apapun perasaan yang kita alami, tolong namain dulu. Nah, kalau kita bisa menamai perasaan kita, nanti kita bisa mengakses neokortex. Ya, ini buat teman-teman yang misalnya bergelut dalam kajian agama Islam misalnya. Ini jadi tahu gitu. Oh ya, yang ini sih ngertilah teorinya. Karena dalam teks agama ya itu kan ada cerita ketika Nabi Adam itu diciptakan, kemudian kan dipamerkan tuh ke depan para malaikat, dipamerin, pamerin. Coba tunjukkan gitu kemampuanmu, wahai Nabi Adam. Wah, sebenarnya ditunjukkan apa? Kemampuan dia menamai benda-benda. Nabi Adam menunjukkan kemampuan dia menamai benda-benda. Kalau buat orang yang nggak ngerti konteks ini, itu kan bilang, oh, namai benda-benda apa hebatnya? Cuma nama-namai benda aja gitu kok jadi hebat. Tapi sebetulnya itu menunjukkan bahwa Nabi Adam sedang mengakses neokortex ya. Jadi itu kalau misalnya ada orang yang menghina gitu, namai dulu perasaan kita, tunda sebentar, namai perasaan kita, terus berpikir apa nih yang harus kita lakukan. Oh, aku terapkan pertanyaan pengecualian. Oh, aku bertanya aja. Wah, itu bisa gitu ya. Nah, ini model yang mengelola perasaan. Jadi latihan itu latihan nunda sama menamai. Nah, plus teknik-teknik untuk mengelola percakapan ya. Yang berikutnya adalah membingkai ulang framing. Jadi kan bingkai itu. Jadi Bapak Ibu kita semua kan melihat dunia kan dengan jendela kan. Ada jendelanya tuh. Itu yang kita lihat gitu. Jadi kalau misalnya dalam forum, saya bilang sih sama teman-teman tuh, kalau ada yang nyolot di sana gitu, jangan usah dilihatin, lihat aja yang lain, lihat yang menyenangkan. Nah, itu adalah fungsi bingkai kita yang paling sederhana. Di sana nyolot ya udah nggak usah dilihatin, lihat yang menyenangkan. Nah, gitu. Nah, yang lebih tinggi tingkatannya adalah mengganti kacanya atau mengganti lensanya. Ganti lensanya, orangnya sama, ganti lensanya. Ini sama seperti ceritanya di buku apa Seven Highly Effective Habits ya, Stephen Covey. Ada cerita ada bapak di kereta gitu ya, di subway, di kereta bawah tanah gitu ya, kayak MRT di Jakarta lah. Itu termenung, sementara dua anaknya tuh ribut aja, teriak-teriak, kayak tantrum gitu ya. Sehingga penumpang lain tuh merasa terganggu. Ribut banget, lari-lari, teriak-teriak, terganggu lah. Terus kemudian ada seorang bapak yang lain, penumpang juga ya, itu negur. Ya, Pak, maaf tuh anak-anaknya Pak, mungkin bisa diajak diam gitu. Si bapaknya kaget. Oh maaf ya.
Saya nggak sadar, saya lagi ini apa mikir, ini habis dari rumah sakit, istri saya meninggal. Saya harus ke rumah dulu untuk bawa berkas-berkas, maaf ya. Terus dia atur anaknya. Tapi kan si bapak yang negur itu sama penumpang yang lainnya langsung berubah itu lensanya. Yang tadinya si bapak ini ngeselin, nggak peduli ini. Cek Berubah. Berubah jadi apa? Berubah jadi, wah kasihan nih. Aduh, istrinya baru meninggal, seakan. Nah gitu kan. Itu namanya merubah lensa. Jadi kita bisa juga merubah lensanya. Jadi ngelihat orang yang nyolot, itu belum tahu itu. Ngelihat orang yang apa namanya nyeletuk-nyeletuk, ini orang pengen lucu-lucuan deh. Nyeletuk lagi, dia emang orangnya suka humor. Nyeletuk terus, ya sakit mental deh. Udah. Jadi kitanya tidak terganggu gitu ya mental kita. Nah ini mungkin sharing saya ya Ibu Bapak untuk siang hari ini. Saya udah ngambil waktu banyak ya Bu. Bu Andros nggak bilang. Moga-moga Bu Andros masih ada. Itu. Ya Bu Andros itu sharing saya untuk siang hari ini. Saya kembalikan ke Bu Andros ya untuk mengantar teman-teman yang lain nih penuh cerita. Ya makasih ya. Ya, terima kasih Pak Aris yang luar biasa sekali. Ternyata caranya banyak ya. Ada split fokus, memberi nama benda yang berbeda, terus kemudian mengeja, mengatur nafas, mengeja. Oh, kita belajar mengeja. T E T R I M A M A K A K S I H P A K R I S A. Ya, terima kasih Pak Aris. Baik. Ke sharing moment, sepertinya ini Bu Deni mau perjalanan. Jadi bagaimana Bu Deni? Apa sudah siap? Siap, Mbak. Deni masih ingat saya? Masih, Mbak Andros yang cantik, apa kabar? Alhamdulillah Ini sehat. yang penting pokoknya. Sorry, aku nggak bisa Saya ngidupin berharap kamera dikalian karena mempertimbangkan ada di ruangan yang lain, jadi mungkin sharingnya tanpa kamera aja. Oke. Nanti lain kali pakai kamera kali. Mas Risang, apa kabar, Mas Risang? Iya. Saya sehat, alhamdulillah Kak Deni. Ya, oke. Mas Risang, Mbak Andros, dan teman-teman yang lain, saya mau sharing beberapa pengalaman terkait materi kita hari ini. Tadi seperti kata Mas Risang dan Mbak Andros, saya kalau terjadi seperti ada yang nyolot atau apa pada saat penyuluhan tuh biasanya mengatur napas dan diam sejenak sambil tersenyum. Jadi kalau kadang-kadang itu mengatur napas, mengatur emosi, terus bilang sabar, sabar gitu ya. Jadi kadang-kadang berpengaruh juga Mas Risang dengan intonasi suara yang tiba-tiba seperti berkejar-kejaran gitu, kayak apa ya, kayak habis lari ngos-ngosan gitu. Jadi tapi itu saya biasa berkata sendiri dalam hati, sabar, kamu lagi ngapain? Jadi nanti lama-lama napasnya normal lagi. Terus kalau ketika kita tidak misalnya ada yang nyolot tiba-tiba nggak tahu kita jawabnya gitu Mas Risang, tiba-tiba saya diam aja dulu, diam sambil senyum gitu kan, otaknya mulai berpikir ini mau bilang apa ini ya. Kadang-kadang kita juga nggak pernah punya jawaban. Misalnya kalau kami kan di kegiatan yang sekarang sedang saya kerjakan itu kan terkait sanitasi dan air aman Mas Risang. Jadi kalau misalnya ada warga waktu kita picu ternyata septic tanknya belum disedot selama 20 tahun. Nah, saya bilang itu sebenarnya nggak aman, jadi harus disedot. Tapi ketika masyarakatnya bilang, saya udah 20 tahun nggak ada masalah kok nyedot-nyedotnya gitu kan. Jadi diem dulu, terus habis itu baru bilang, oh iya ya Bu ya, gimana pengalamannya selama ini. Nah, lalu dia ceritalah tentang WC-nya yang sudah tidak disedot selama 20 tahun dan tidak pernah ada kejadian diare atau tetangganya atau apa. Nah itu juga kadang-kadang kan buat saya susah menerangkannya bahwa sebenarnya efeknya bukan hari ini nampaknya, tapi mungkin bisa di masa yang akan datang gitu kan Mbak. Jadi misalnya meningkatkan pemahaman masyarakat, terus mengadvokasi masyarakat supaya mau melakukan penyedotan septic tanknya itu banyak yang enggan gara-gara dia tidak mendapatkan efek langsung dari perilaku yang dilakukan yang selama ini salah. Nah, kalau udah ada opung-opung misalnya yang bilang saya udah umur 72 tahun
nggak apa-apa kok sampai sekarang gitu ya. Itu bingung juga jawabnya kan gitu. Jadi saya berusaha untuk diam, senyum sejenak, terus baru cari lagi. Oh iya ya, Pung, coba bisa cerita nggak? Saya cenderung untuk mengalihkan kerugian saya itu menyuruh si opungnya cerita gitu. Nah, nanti setelah saya bisa mengatur emosi saya, baru saya timpali gitu, Mas Risang dan Mbak Andros. Nah, itu juga kejadian di luar tuh kemarin Mas Risang, waktu saya bisa berpantun dengan presiden itu deg-degannya luar biasa gitu ya. Jadi saya nggak tahu ketika tiba-tiba siapa yang mau maju, saya maju aja dan ada 2 orang yang dari Pak Sumbar, jadi kebetulan yang dari Sumbar duluan, saya mengatur nafas, deg-degannya luar biasa, terus saya seperti tadi mengingat apa yang mau saya bilang, sambil menetralkan emosi. Nah, itu membuat saya lebih rileks dan lebih rileks juga berbicara dengan Bapak Presiden, dan saya menganggap itu teman gitu loh. Jadi bukan Bapak Presiden. Jadi saya ngomongnya agak lumayan lancar, walaupun setelah saya dengarkan lagi rekamannya ada beberapa kata yang kayaknya kok lebay kali gitu ya. Jadi memang itu Mas Risang yang saya lakukan. Jadi yang pertama diam sejenak sambil tersenyum dengan mukanya mimik yang membuat orang tidak tahu kita sedang dalam keadaan terdesak, dan menahan, mengatur nafas untuk supaya saya bisa emosinya netral lagi. Itu Mas Risang, Mbak Andros dan teman-teman. Ya, luar biasa sekali Bu Deni. Ini kayak teknik yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu ketika menghadapi anaknya lagi tantrum ya Bu Deni ya. Tarik nafas panjang, tetap senyum, tenang, tenang, tenang. Oke. Jadi Luar ibarat biasa. kalau lagu yang sekarang itu, yang lagu apa, ikan dalam kolam, jangan-jangan dulu katanya kan, biarkan saja. Jangan-jangan dulu, betul-betul. Biar-biar Ya, saja. itu. Luar biasa. Baik Bu Deni, kalau masih bersama dengan kami, silakan bergabung. Tapi kalau memang mau melanjutkan perjalanan karena ada tugas yang lebih penting, dipersilahkan Bu Deni. Iya Mbak, nanti saya jam 2 baru berangkat, jadi saya Oh, dengerin siap. Berarti masih pendapat bisa yang di lain. sini ya Bu Masih, Deni iya, ya. oke. Baik, di sini juga ada Pak Muhammad Rahmat dari FKM Universitas Hasanuddin. Pak Muhammad Rahmat, salam kenal Pak. Saya baru pertama kali ini bertemu dengan Pak Rahmat. Monggo Pak Rahmat, mungkin bisa berbagi cerita terkait dengan teknik mengelola emosi. Baik, terima kasih Bu Andros, rekan-rekan sekalian. Saya sebenarnya waktu dihubungi Mbak Am itu hanya ingin bergabung untuk menyimak, karena saya sangat senang kalau menyimak pengalaman-pengalaman dari teman-teman. Nah, sekaitan dengan mengontrol emosi ini, seperti tadi disebutkan Bu Deni, saya sih biasanya langsung memulai juga dengan mengatakan kepada diri, jangan terpancing, jangan terpancing. Kita bukan ikan. Jadi kan yang terpancing kan harusnya hanya ikan, sementara kita kan manusia. Gitu. Jangan terpancing karena kita manusia bukan ikan. Emosi ini kan sebenarnya kalau kita lihat karena dia sifatnya instan ya, jadi seringkali dia dan biasanya tidak bisa kita pilih. Jadi dia datang tiba-tiba gitu karena ada pemicunya. Nah, pemicunya kalau dalam konteks yang kita bahas hari ini mungkin dari sasaran misalnya atau masyarakat itu, dan ada 5 jenis emosi biasanya disebutkan terkait dengan marah, perasaan jijik misalnya, kemudian ada sedih, termasuk tentu senang dan takut. Nah, kalau biasanya kalau pengalaman kita berinteraksi dengan orang lain kan entah membuat kita marah ya, dengan membuat kita jijik ya. Kalau misalnya tadi Bu Deni dan mungkin pernah kita alami bahwa kita datang ke sebuah masyarakat misalnya yang mungkin masih BABS, akhirnya kita merasa jijik gitu ya, dan itu bisa terlihat dari nonverbal kita, atau karena kita dalam tanda petik tadi tidak dianggap oleh sasaran misalnya, sehingga kita
bisa muncul rasa marah itu. Jadi kalau saya sih biasanya tadi memulai dengan mengingatkan diri, jangan terpancing, jangan terpancing. Karena manusia bukan ikan. Nah, terkait dengan emosi ini pula, ini kan sangat penting sebenarnya kita kontrol karena itu bisa mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Jadi barangkali di antara kita pernah mengalami bahwa kita berada di situasi yang seharusnya sedih, tapi karena kita baca sesuatu, kita langsung tertawa kan. Dan kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, itu orang akan punya persepsi terhadap kita. Misalnya sedang di acara duka misalnya, kemudian pas kita buka WA ada komen lucu atau video lucu misalnya, sehingga itu bisa membuat kita terbahak-bahak di tengah orang sedih misalnya. Nah ini kan harus kita kontrol karena itu akan mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Nah saya sih biasanya lebih senang menerapkan yang tadi Pak Arisan sudah bahas, ya bagaimana menarik atau membalikkan mimik misalnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita tertawa, langsung kita sadar bahwa ini situasi sedih, maka kita langsung ya membalikkan tadi mimik itu, kemudian berbicara kepada diri sendiri bahwa ini tidak boleh, ini situasinya di tengah sedih misalnya, jangan membuat gaduh seperti itu. Nah, yang berikutnya saya kira itu tadi yang Pak Risan juga sudah sampaikan, bagaimana kita menilai atau memberi persepsi yang berbeda. Nah, saya kan pernah cerita dulu sama teman-teman waktu pelatihan di Bintaro itu bahwa ada salah seorang dosen kami di sini, kalau dosen lain itu biasanya cerita bahwa dia tidak akan pernah marah sama dosen tersebut karena ketika kita marah di dekatnya atau mendengar kita marah, beliau akan mempersepsi kita, oh dia kasihan, dia sedang dimasuki setan gitu. Jadi akhirnya kan menjadi tidak enak sendiri kan. Jadi beliau itu seperti itu cara berkomunikasinya. Seandainya, karena pernah dulu saya simak ada misalnya yang pukul meja di depan beliau tidak respon apapun ya, beliau hanya sibuk dengan mengetik. Dan setelah saya tanya kenapa enggak respon tadi, beliau hanya bilang bahwa oh itu kan tadi dia sedang ada setannya. Jadi justru melihat justru kita harus kasihan katanya ya, bukan justru menimpali atau bereaksi. Nah ini biasanya kita simak juga di situasi yang berbeda dan banyak hal. Misalnya kalau tadi yang disebutkan bahwa bagaimana menangani anak tantrum atau dalam situasi-situasi di tingkat keluarga kita, ini memang sangat penting untuk kita terpancing. Tapi biasanya saya tipsnya begitu aja, Bu Andros, bahwa jangan terpancing karena Anda manusia bukan ikan gitu. Dan ini kan lucu-lucuan tapi lebih mengena rasanya seperti itu. Saya kira itu yang saya bisa sharing, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Masih ada teman kita yang berikutnya. Terima kasih Bu Andros. Ya, terima kasih Pak Muhammad Rahmat. Luar biasa ya. Jangan terpancing karena kita manusia bukan ikan. Ya, Dan kalau ada orang yang marah, kasihan dia lagi ada setannya gitu ya Pak. betul sekali. Ya, jadi jangan sampai kita juga ada setannya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Selanjutnya Bu Irma dari Lumajang, apa sudah siap untuk bergabung dengan kita di sini? Alhamdulillah siap. Siap, monggo Bu Irma. Baik. Waktunya kami persilahkan. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Risang? Alhamdulillah saya bisa ketemu Pak Risang lagi ini. Salam kenal Bu Andros, Pak Rahmat, Bu Deni, dan teman-teman semuanya. Saya Irma. Tadinya sih saya mau cerita apa ya, saya dihubungi sama Bu Ami. Nah ini kan bagian dari bagaimana mengendalikan yang namanya kontrol emosi. Sebenarnya saya juga sampaikan
saya gugup loh Mbak, apa yang harus saya sampaikan, clue apa yang harus saya sampaikan. Nah ini juga bagian bagaimana kita harus mempersiapkan. Saya tidak bisa bicara banyak berkaitan dengan ini, cuman ada beberapa pengalaman bahwa untuk kontrol emosi itu sebenarnya memang harus kita belajar benar-benar bagaimana mengontrol emosi. Kalau menurut saya sih pribadi tidak selalu harus emosi itu marah, tetapi ada rasa gugup, ada rasa kadang cemas, ada yang membuat kita itu keringat dingin dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita kendalikan. Ada dua hal ini yang saya cerita di pra KAP maupun proses KAP ya. Di pra KAP itu kadangkala kita kan kalau melakukan ceramah ataupun melakukan kegiatan KAP itu kan makanya satu, kalau menurut saya kita tidak terlalu harus perfeksionis, begitu ya Pak Risang ya. Artinya tadi persepsi itu ya kita harus pede sih sebenarnya, meskipun itu orang di atas kita, pejabat atau apapun, ataupun sasaran kita tidak pernah melakukan. Misal dulu kita tidak pernah melakukan kepada adik-adik mahasiswa misalnya, kita biasanya ke kader. Nah itu kan menjadi sesuatu yang menjadi persiapan untuk kita, supaya kita nanti pada saat pelaksanaan tidak blank, tidak ada hal yang sudah dipersiapkan nanti akan berubah begitu. Jadi yang pertama adalah kalau menurut saya satu PD, itu persepsinya juga harus kita sejajarkan. Yang kedua di pra itu kita harus satu orientasi lapangan, artinya orientasi ruangan. Tidak hanya itu saja, satu harus kita tanyakan, misal kita diminta untuk melakukan KAP di suatu kegiatan. Nah, satu yang harus kita lakukan ya harus kita sampaikan siapa sih sasarannya. Nah, kedua, berapa sih jumlah sasarannya, bagaimana ruangannya. Nah, lalu berapa jam kita harus melakukan KAP-nya. Ada kalanya misalnya dikasih waktu 2 jam. Ternyata di pelaksanaan bisa jadi cuma 1 jam. Bisa jadi 1,5 jam, bisa jadi 45 menit karena keterlambatan dan sebagainya. Itu kan membuat kita di saat pelaksanaan menjadi gugup, blank, apa yang kita rencanakan, materi yang kita sampaikan akhirnya buyar begitu. Nah ini yang harus kita pikirkan dan harus kita siapkan. Makanya hal-hal pra itu yang harus kita persiapkan. Andaikan tidak seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Tidak seperti ini, jadi menghilangkan sifat perfeksionis itu. Kemudian pada saat pelaksanaan ada kalanya seperti yang disampaikan Pak Risang, celetukan. Iya, memang seringkali hal itu ya pernah sih saya alami, dan juga pernah kader juga nyampaikan, pada saat saya mau melakukan edukasi ada juga celetukan yang sekiranya membuat saya itu tidak berdaya, tidak bisa ngomong apa-apa. Misalnya, celetukannya itu kayaknya enggak enak, misalnya begini, gak mentolok, gak tega lek anak disuntik ping pindo, anak enggak opo-opo kalau maaf ya bahasa Jawa ya, kan enggak apa-apa kalau diimunisasi malah sakit, panas, enggak perlu diimunisasi sudah dan sebagainya. Itu kan kalau misalnya kader yang militan, kader yang mungkin masih baru, itu akan menjadi sesuatu yang sekiranya dia jadi stres, nggak bisa lagi ngomong lagi kan begitu. Tapi kalau kader yang mungkin sudah isinya pengalaman, nggak masalah. Dan kita fasilitator sendiri, misalnya dengan kejadian seperti itu, kalau saya sih, satu, saya akan alihkan fokus saya, artinya mengalihkan perhatiannya bukan ke dia, tapi ke minimal melirik ke orang lain. Kemudian tangan itu biasanya saya agak pegang begini begitu. Kalaupun saya pakai pulpen ya sudah dengan pulpen yang kita gerak-gerakkan seperti itu. Nah, kemudian baru memejamkan mata,
atur nafas, baru menyampaikan apa yang celutukan itu kita eh, kita kendalikan lah, kita ngomong sesuai dengan apa yang disampaikan, kita supaya mereka itu juga termasuk nada bicara harus kita samakan, begitu. Nah, di saat pra misalnya juga dengan tiba-tiba kita waktunya ada kadang-kala panitia kurang 5 menit, kurang 10 menit. Nah, itu kan sesuatu ya. Ya, itu harus kita kondisikan bagaimana kita harus berpikir cepat untuk mengganti strategi apa yang harus kita lakukan supaya materi kita tepat dan sesuai apa yang kita inginkan ataupun panitia inginkan, seperti itu. Berikutnya dari sisi bagaimana mengendalikan dari sisi proses maupun pra tadi, tentunya kita harus juga itu tadi mengontrol nonverbal, jadi gerakan dan sebagainya, mata, mimik, tangan itu juga sudah harus istilahnya sudah terlatih begitu ya. Nah, memang jam terbang itu juga mempengaruhi, tetapi meskipun jam terbang yang tinggi, ada kalanya juga masih gugup begitu. Itu kayaknya Bu, jadi hal-hal yang perlu istilahnya yang ada yang sering saya lakukan bagaimana mengontrol emosi dari sisi kegiatan AP. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi kalau dari sisi Bu Irma harus tahu dulu situasinya ya Bu Irma ya. Ya, Siapa audiensnya, sama audiennya dan sebagainya itu. mana ruangannya. Termasuk juga ruangannya, termasuk juga sarananya. Kadang-kala kan ada PPT, ada kalanya juga ini Bu misalnya pakai kertas atau pelanu dan sebagainya. Ternyata setelah dipersiapkan di sana enggak ada tempat untuk memasang pelanu. Oh, ternyata tiba-tiba listriknya mati. Oh, gimana? Seperti itu kan juga harus kita persiapkan di awal. Andaikan ini dan sebagainya itu. Ya betul Bu. Jadi meminimalisir hal-hal yang nanti bisa membuat kita terpancing seperti ikan tadi ya Bu. Ini dari Bu Leli Promkes Dinkes Aceh melambaikan tangan. Apakah ingin berbagi cerita juga mungkin? Iya, baik Ibu. Iya benar. Silakan Ibu, monggo. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mungkin baru pertama itu bergabung dengan forumnya Mas Trisang, walaupun Mas Trisangnya sudah sering ketemu. Saya mungkin Bu sedikit kita mencoba berbagi pengalaman ya Bu. Ini mungkin hal juga yang sudah pernah juga saya alamin pada saat itu kita pertemuan terkait dengan strategi komunikasi tentang imunisasi juga Bu, yang bersama Ibu-Ibu Wiritan. Nah, pada saat kita menjelaskan pada saat tersebut masalah imunisasi Bu, betul, tiba-tiba ada deh tuh Ibu nyeletuk, Ibu-Ibu Wiritan mengatakan, Bu nggak apa-apa ya Bu, anak saya atau cucu saya katanya sudah 3 orang cucu saya tidak diimunisasi. Tuh alhamdulillah dia sehat-sehat aja Bu hingga saat ini. Jadi pada saat itu Bu, ya seperti yang mungkin yang lain, tetap saya mungkin terdiam sejenak, namun setelah itu saya balas dengan senyum sembari saya menarik nafas Ibu. Menarik nafas walaupun dalam hati ya Allah, ya Masya Allah, ini sebenarnya orang yang kita evokasi kok malah ngomongnya begini gitu kan. Tapi alhamdulillah mungkin seketika itu juga saya mencoba, akhirnya saya memberi beliau apresiasi begini Bu. Ya Alhamdulillah Ibu, untuk saat ini cucu Ibu diberikan oleh Allah kesehatan, masih tetap sehat. Namun Bu, supaya juga mungkin generasi nanti kita ke depan kan tidak sama ya perkembangan zaman ke depan dengan saat yang cucu-cucu Ibu selama ini. Jadi alangkah bagusnya saya katakan mungkin kita bisa melakukan pencegahan dengan ini Bu. Walaupun selama ini alhamdulillah Allah sudah memberikan keselamatan, dijauhkan dari berbagai penyakit yang kita takutkan kepada cucu-cucu Ibu. Jadi harapan kita kan tidak sama nih antara cucu Ibu dengan yang lain. Jadi ya inilah yang harus kita lakukan pencegahan. Jadi itu Bu yang saya sampaikan, maksudnya saya pada saat itu yang memberikan apresiasi kepada beliau. Maksudnya selamat, mungkin pengalaman Ibu juga bisa berbagi apa yang Ibu lakukan yang selama ini, tapi dan mungkin ke depan bukan hanya itu yang harus kita pertahankan, tetapi harus kita lakukan ini loh Bu, salah langkahnya. Itu mungkin Bu ya pada saat itu saya lakukan, walaupun pada saat itu sempat Ibu terdiam sejenak, walaupun dalam otak ya Masya Allah. Kok ini yang kita harapkan yang menjadi motivator ke depan di masyarakat, karena Ibu-Ibu Wiritan ya Bu,
tapi kok beliau pula yang menyeletuk seperti itu gitu. Itu Bu mungkin pengalaman dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Iya betul Bu. Jadi memang kita harus apresiasi dulu ya Bu ya. Walaupun di dalam hati bergemuruh, kita tetap harus mengapresiasi dulu. Tapi saya juga punya pengalaman, Bu. Jadi waktu itu ada pasien datang ke ruang konsultasi, hasilnya kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tensi tinggi, semuanya tinggi. Nah, setelah ngobrol lah, ternyata dia nggak pernah minum air putih. Umurnya 53 tahun, dan sepanjang 53 tahun itu dia nggak pernah minum air putih. Ekspresi saya keceplosan, Bu. Nah, itu ternyata saya belum belajar teknik mengelola emosi. Baik, teman-teman, mungkin yang lain ada yang ingin berbagi? Bu Ami, mungkin Bu Ami? Atau Dokter Basra, adakah di sini? Ya. Sedikit cerita ini background virtual background saya ini ada cerita tentang komik Topeng Kaca. Jadi ini ceritanya mungkin sama ya seperti kita seorang edukator kesehatan yang sering ketemu dengan orang-orang di lapangan, apapun respon mereka harus memasang wajah tersenyum dulu, mungkin harus kita pelajari bersama. Dan tadi kalau tidak salah, saya simpulkan sedikit dari apa yang disampaikan Pak Risa. Yang pertama, kita mempersepsikan bahwa kita itu sejajar dengan audien kita. Jadi, apakah audien kita itu kader, kita tidak merasa lebih tinggi. Dan ketika audien kita itu adalah orang yang lebih hebat dari kita, mungkin dia pimpinan kita atau profesor atau apapun, kita masih menganggap sama atau setara. Yang kedua, ketika kita mau mengelola emosi, kita bisa belajar dengan split focus. Jadi kita melakukan kegiatan fisik, tetapi dengan ekspresi wajah yang datar. Kita bisa melatih itu. Kemudian kita belajar dengan memberi nama benda dengan nama yang berbeda, tetapi tidak berpola. Seperti misalnya botol aqua kita beri nama kucing, kemudian laptop kita beri nama mobil, tapi itu tidak boleh berpola, sehingga kita merangsang otak kita untuk berpikir lebih kreatif mungkin ya. Yang selanjutnya belajar untuk mengeja, belajar mengatur nafas, dan kita belajar menamai perasaan, bahwa kita tahu perasaan kita saat ini sedang marah atau sedang sedih atau sedang apa, dan kita mencoba framing. Ketika ada orang yang mungkin tidak sesuai harapannya dengan ekspektasi kita, kita coba memandang dari sudut pandang yang lain. Mungkin dia berlaku seperti itu karena ada hal yang lain. Atau mungkin kalau saya tidak salah, pernah cerita kita Tapi nomor 4 Umi enggak? Mengalihkan Ya, sini Mbak. ke tempat yang lain. Jadi kita melihat sudut yang lain. Mbak si Seki ya, sudah ditumpuk ya. Seperti itu. Enggak, teman-teman yang mau berdiskusi lainnya atau berbagi cerita tentang mengelola perasaan, mengelola emosi, kok mengelola perasaan? Kalau mengelola perasaan itu saya, mengelola emosi, boleh berbagi cerita di sini. Untuk link absen sudah ada, untuk link materi juga sudah ada, monggo bisa diisi. Dan ingat tadi kata Pak Rahmat, jangan terpancing karena kita bukan ikan. Baik teman-teman, jika sudah tidak ada yang ingin berbagi cerita, terima kasih sudah bergabung di forum Kemisan siang ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa kita terapkan bersama, bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita ya teman-teman. Dan utamanya itu adalah amunisi kita dalam menghadapi masyarakat untuk bersama-sama merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Insya Allah kita akan ketemu lagi di forum Kemisan pekan depan dengan tema yang lain yang lebih menarik tentunya.
dan dengan cerita dan pengalaman dari teman-teman lainnya yang mungkin pastinya akan lebih keren lagi. Terima kasih, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila dalam menghadapi banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. semuanya. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Yasira. Halo Kak Ros. Banyak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Risang. Terima kasih semuanya. Salam kenal semuanya Bapak Ibu. Pak Risang, Salam kenal. Arisangnya Izin sudah izin live. Bu Ami. Ada Bu Ami ya? Halo, ya Bu. Jangan lupa Gimana Bu mengisi Ami? Bu Ami dicari-cari ini Bu Oh Ami. iya. Bu Terima Ami kasih Bu ngumpet. Andros. Bu Ami ngumpet. Bu Irma, Pak Rahmat. Mbak Ami, apa Izin kabar? live. Halo, Bu. Bu siapa ini? Bu Mas Ria. Mas Bu, Ria, sehat-sehat, Bu. ya. Alhamdulillah sehat. Tanggal 1 mau ke Surabaya. Oh Bu iya, Mas di Ria. mana? Di mana? Nah, itu. Nah, nanti saya info ya, Bu ya. Saya Iya. lupa lokasi. Iya, saya aja sekarang di LLHPB, bukan di Majelis Kesehatan, tapi ya sama aja. Iya, iya, iya. Makasih. Bu Andros boleh di close, Bu. Wow. Oh iya, Bu Andros. Halo. Atau Pak Rahmat. Ya, gimana Bu? Bu Andros boleh close Di end ya? link. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum.